Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Marhaban bikunna. Kita ketemu lagi di kelas nahwu, tanda-tanda i'rab pada isim. Kita teruskan lagi pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah sampai kemarin tuh al-asma'ul khamsah. Ini. Kemarin kita sudah sampai ke al-asma al-khamsah. Taib. Nah, ulangi lagi. Kemarin al-asma al-khamsah itu asalnya dia 6 ya. Tapi yang masyhur yang dibahas itu cuman 5. Ini abun, itu asalnya abun, itu waw sudah masuk ke asma al-khamsah ya. Jadi asalnya abun, akhun, hamun, fu, dan du. Dan satu lagi yang keenam hanun. Anak nggak tahu kenapa para nuhat, cara yang membahas tentang nahwu ini nggak dibahas yang keenam itu. Allah lah, anak nggak tahu alasannya. Tapi intinya kita sesuaikan, membahas 5 cukup. Walaupun ada yang keenam, nanti i'rabnya sama dengan ini, dengan yang 5 ini. Tapi anak ulangi lagi, al-asma al-khamsah itu yang masyhur adalah 5 isim ini ya. Nah, bagaimana ini i'rabnya? I'rabnya kalau ketemu nama yang 5 ini, khusus nama yang 5 ini ya, dan dia syaratnya harus diidhofahkan ya. Syaratnya harus diidhofahkan, harus disambungkan, harus dimudhofkan gitu. Dalam keadaan rafa, ingat kemarin tandanya adalah waw, contohnya hadara abuka, asalnya abun gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan hadara abuka tanpa waw ya, pendek. Hadara abuka, tidak. Kenapa? Karena dia termasuk ke al-asma al-khamsah. Maka harus ditambah waw menjadi hadara abuka gitu ya. Hadara abuka, ada wawnya. Dan wawnya ini tanda al-asma al-khamsah. Kemudian dalam keadaan nasab tandanya adalah alif. Contohnya kita nasabkan ra'aitu abaka. Tadinya abu menjadi ra'aitu abaka, dan harus ada isim setelahnya ya. Makanya ini anak contohkan ka. Ini hanya contoh. Tidak mesti ini ya. Nanti diganti misalkan Muhammad abu Muhammad, hadara abu Muhammadin, ra'aitu aba Muhammadin, nadartu ila abi Muhammadin. Ganti apa saja ya. Ini ka, ini hanya sebagai contoh. Contoh dalam keadaan nasab barusan tandanya alif. Contohnya ra'aitu abaka, ada alifnya ya. Karena dia mansub, maf'ulun bih. Tanda nasabnya adalah alif. Karena abun ini termasuk ke al-asmaul khamsah. Maka kita enggak boleh mengatakan ra'aitu abaka gitu ya. Ra'aitu abaka gitu. Jadi harus mengatakan ra'aitu abaka. Ra'aitu abaka. Kemudian dalam keadaan jar tandanya adalah iya. Contohnya nadartu ila abika gitu ya. Nadartu ila abika. Dan kemarin kita sudah contohkan di Quran surat Abasa ya. Surat Abasa. Nadartu ila abika. Ingat ya, tadi syaratnya itu harus diidhofahkan. Bagaimana kalau nggak diidhofahkan? Yaitu cuman abun gitu ya. Akhun, hamun. Kemudian kalau fu tidak ya, dan tu. Kalau fu asalnya dari famun. Berarti kalau ini harus diidhofahkan ya. Kalau lu harus diidhofahkan. Dia nggak bisa sendiri. Tapi kalau misalkan abun, akhun, hamun, bagaimana kalau misalkan tidak diidhofahkan? Kalau tidak diidhofahkan, maka masuknya i'rabnya ke isim mufrad. Yaitu abun, asalnya abun.
Asalnya abun ini kalau nggak disandarkan atau nggak diidofahkan dengan isim selanjutnya, maka ini masuk ke isim mufrad. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan rofa berarti hadara abun. Artinya telah hadir seorang ayah. Ra'aitu aban. Nazartu ila abin. Gitu saja ya. Berarti kalau tidak diidofahkan dia nggak masuk ke al-asma al-khamsah. Ini masuknya ke isim mufrad gitu. Masuknya ke isim mufrad. Masuk ke al-asma al-khamsah itu ketika diidofahkan atau syaratnya harus diidofahkan, harus dimudofkan. Oke, berarti anda ulangi lagi. Al-asmaul khamsah, al-asma al-khamsah tandanya adalah waw, alif, dan ya. Contohnya hadara abuka, ra'aitu abaka, nadartu ila abika. Kita teruskan ini yang kemarin ya. Sekarang syarat-syarat i'rab al-asma al-khamsah, syaratnya. Nah, ini penting. Syaratnya yang pertama syarat umum. Maksudnya syarat umum ini syarat untuk semuanya, gitu ya. Syarat untuk semuanya. Yang pertama mufrad. Yang pertama mufrad, bukan musanna atau jama', gitu ya. Jadi isimnya abun, bukan abani, gitu ya. Bukan musanna atau aba, tidak. Tapi syaratnya isimnya semuanya isim mufrad, yaitu abun, akhun, hamun gitu aja. Ya, mufrad. Yang pertama syaratnya harus mufrad. Dia tidak boleh musanna atau jama'. Yang kedua mukabbarah, bukan dalam sirah tasgir. Taib. Maksudnya dalam sirah tasgir seperti Ubay misalkan ya. Ayah kecil, apa bahasa Indonesianya? Agak susah ini menerangkan ini ya. Agak susah menerangkan ini karena dalam bahasa Indonesia sirah tasgirnya itu lain artinya jadinya. Misalkan, jadi Ubay ayah kecil. Seperti misalkan kalau tolib itu tolib kecil, apa tolib kecil maksudnya? Kita bisa dua makna yang maksudnya. Tolib kecil orangnya yang kecil atau ilmunya yang dikit gitu ya. Agak susah nah ini menerangkan ini. Intinya untuk nomor 2 mukabbarah ini maksudnya bukan sigoh tasil. Sigoh tasil itu artinya mengecilkan gitu ya, mengecilkan. Kalau mukabbarah maksudnya abun, amun, akhun gitu aja ya. Jadi abun, akhun, hamun gitu saja. Itu maksudnya yang disebut dengan mukabbarah. Intinya ini sudah mukabbarah gitu. Ya. Jangan dirubah menjadi sighah taskir lagi. Syarat yang ketiga mudhof. Nah, ini yang penting. Ini harus dimudhofkan ya. Karena kalau tidak dimudhofkan, i'rabnya itu seperti tadi, yaitu masuk ke isim mufrad tunggal, itu aban, abun, abin, itu saja. Tapi harus diidofahkan, harus dimudhofkan, harus disandarkan ke isim yang lainnya. Contohnya misalkan ayah Muhammad, berarti Abu Muhammad. Saya melihat ayah Muhammad. Ra'aitu Aba Muhammadin. Nadartu ila Abi Muhammadin. Gitu. Jadi harus diidofahkan. Diidofahkan dengan isim selanjutnya. Jadi yang ketiga syaratnya harus mudhof. Yang keempat, mudhofnya bukan ke ya mutakalim. Mudhofnya bukan ke ya mutakalim. Kenapa? Karena nanti ketika mudhof ke ya mutakalim, maka harokatnya dia abi gitu ya. Jadi abi, akhi gitu. Maka syaratnya ini mudhofnya bukan ke ya mutakalim. Hanya ini saja. Ya mutakalim maksudnya ya yang menunjukkan ana gitu ya. Ya orang yang berbicara. Ini syaratnya. Jadi syaratnya yang keempat mudhofnya bukan ke ya mutakalim, tapi ke yang lainnya. Misalkan ke nahnu berarti abuna gitu ya kalau ke nahnu. Abuna gitu. Ayah kami, ayah kami, abuna, abana, abina gitu. Intinya jangan ke ya mutakalim. Yang kedua, khusus untuk fam, ya fu, ya fu. Asalnya dari kata-kata famun yang artinya bibir. Kalimat famun harus dihilangkan huruf mimnya. Artinya huruf fa saja, gitu ya, huruf fu saja. Tapi harakatnya nanti fu ya. Fu, fuka kalau dia marfu. Kalau dia mansub fa, faka. Kalau dia majrur fika gitu ya, sesuaikan. Intinya untuk kata famun ini mimnya harus dibuang. Artinya bibirnya, mimnya harus dibuang. Jadi cukup fa saja, huruf fa-nya saja. Huruf fa-nya saja. Sehingga ketika di i'rab menjadi fuka
bukan famuka. Nah, benar nggak sih fuka dengan famuka? Benar dua-duanya ya. Benar dua-duanya, cuman pembahasannya berbeda. Kalau fuka nggak ada mimnya, yang ini fuka nggak ada mimnya. Ini pembahasannya di asma al khamsah, al asma al khamsah. Kalau famuka ini pembahasannya di isim mufrad, gitu ya. Gitu. Jadi benar dua-duanya benar, cuman beda pembahasan. Kalau dihilangkan mimnya masuk ke al asma al khamsah. Kalau mimnya tetap ada, dia masuk ke isim mufrad tunggal. Gitu. Maka syaratnya karena kita pembahasannya sekarang al asma al khamsah, maka mimnya harus dibuang menjadi fa saja, huruf fa saja. Maka ketika i'rabnya misalkan fuka gitu ya. Fuka, faka, fika gitu. Jadi fuka tambah waw, faka tambah alif, fika tambah ya. Gitu. Ini khusus untuk famun ya, untuk huruf fa. Untuk fa itu. Fa asalnya dari famun. Khusus untuk dhu, ya, dhu yang pertama bermakna sahib. Perhatikan ini, kata ini. Sahib maknanya bukan teman, itu ya. Ingat, sahib di sini maknanya bukan teman tapi pemilik. Ingat ya, pemilik. Ini hati-hati. Karena sahib kita sahib, oh teman artinya, bukan. Sahib artinya di sini pemilik. Kemudian mudhafnya ke isim jins. Isim jins itu ini, masdar atau asmal a'yan. Masdar misalkan du fahmin, du ilmin, du fadlin, du dahabin, du malin, du sayyaratin. Itu. Jadi mudhafnya ke sini. Bukan ke zahir, bukan domir. Jadi bukan mudhaf ke domir. Misalkan Duka, ini ka-nya domir. Duhu, tidak. Ya. Dukum, duki, misalkan. Duha, tidak. Jadi mudhafnya bukan ke domir. Tidak ke domir. Berarti yang pertama nih, perhatikan. Du, untuk kalimat du, dia mudhafnya bukan ke domir. Jadi bukan duka. Gitu ya. Milikmu, misalkan. Tidak. Duhu, duki, misalkan. Tidak. Kemudian berikutnya, mudhafnya bukan ke kata sifat. Misalkan mujtahin, dzu mujtahin, tidak. Atau dzu karimin, tidak ya. Ini mudhafnya bukan ke dhamir ya. Zahir bukan ke dhamir maksudnya ya. Zahir ini maksudnya bukan ke dhamir. Dhamir contohnya ini. Dhamir contohnya ini, Kak. Kemudian bukan juga ke kata sifat gitu ya. Bukan juga ke kata sifat. Ini berarti syarat-syarat untuk al-asma al-khamsah. Intinya yang paling penting adalah ini. Yang paling penting adalah tandanya. Ingat ya. Yang paling penting adalah tandanya. Jadi tanda untuk al-asma al-khamsah, tandanya waw, alif, dan ya. Hadara abuka, hadara ra'aitu abaka, nadartu ila abika. Diganti dengan akhun, hadara akhuka. Ra'aitu akhaka, nadartu ila akhika. Hamun juga sama. Hadara hamuka. Ra'aitu hamaka, nadartu ila hamika. Fu juga sama. Misalkan ganti dengan fuka, misalkan ya. Fuka ahmar, misalkan ya. Atau ganti dengan yang lain, nggak masalah. Kemudian faka, gitu ya. Ra'aitu faka, nadartu ila fika. Kayak gitu. Ada pertanyaan di sini sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru? Silakan. Nih, syaratannya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita masuk ke pembahasan terakhir sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nah. Apa Ustaz bisa dicontohkan yang apa syarat yang khusus untuk du itu yang terakhir bisa dicontohkan Ustaz yang bukan domir gitu, yang bukan ke domir gitu. Bukan domir ke sini masuk misalnya. Du fahmin, du dahabin, du baitin. Isim dhahir ke du baitin misalkan. Isim dhahir itu namanya. Nah. Du baitin. Syukran Ustaz. Nah. Jadi artinya sahibul bait gitu ya. Du baitin artinya sahibul bait, pemilik rumah. Kayak gitu. Jadi jangan ke domir ya. Domir itu maksudnya domir kalau di sini berarti domirnya domir majrur. Ka, ki, kum, ha, hu itu. Na misalkan ya. Duna tidak.
nggak masuk ke dhamir. Jadi misalkan dzul bait gitu ya. Bisahibul bait. Ada lagi? Silakan pertanyaannya. Syukran Ustaz. Afwan. Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan ke ini yang terakhir. Ini pembahasan terakhir insyaallah. Mamnu minas sarf. Namanya banyak. Bisa mamnu al-mamnu minas sarfi atau al-ismu la yansarif atau ghairul munsharif. Sama semuanya ya. Maksudnya sama. Mamnu minas sarf, isim la yansarif atau isim ghairul munsharif itu satu makna ya, satu makna. Cuman beda kata saja. Apa itu mamnu minas sorof? Secara singkat, mamnu minas sorof ialah isim yang tidak menerima tanwin dan kasrah. Itu intinya. Ya. Jadi mamnu minas sorof itu dia tidak bisa bertanwin dan tidak bisa dikasrahkan. Itu mamnu minas sorof. Ya. Jadi maksudnya tidak bisa bertanwin, tidak fathahtain, dhammahtain, kasrahtain, tidak. Dan dia tidak kasrah, tidak berharokat kasrah. Misalkan Fatimati tidak, atau Ibrahimi enggak, gitu ya. Jadi isim-isim yang mamnu minas sharaf dia tidak menerima tanwin dan tidak bisa dikasrahkan atau tidak bisa menerima kasrah. Itu intinya. Mamnu minas sharaf. Mamnu bimana mamnu, dilarang. Minas sharfi artinya tasarruf. Dilarang tasarruf. Maksudnya tasarruf apa? Tasarruf dilarang bertanwin dan dilarang kasrah. I'rabnya rafa, nasab, dan jar. Sebenarnya kalau untuk rafa dan nasab kita sudah pelajari ya. Tanda rafanya itu dhammah sudah biasa. Nasabnya fathah. Cuman yang berbeda mamnu minas sharaf ini dalam keadaan jar. Yaitu fathah. Itu saja. Dalam keadaan jar itu fathah. Jadi kalau misalkan ada huruf ila setelahnya isim fathah itu jangan heran. Lihat di sini apa pembahasannya. Dalam keadaan rafa tandanya adalah dhammah ini ya. Dalam keadaan rafa tandanya adalah dhammah. Contohnya hadarat Fatimah. Hadarat Fatimatu. Ingat ya, Fatimatu dhammahnya satu karena dia isim mamnu minas sharaf, enggak boleh tanwin. Hadara Ibrahimu misalkan ya. Kemudian hadara Hamzatu misalkan. Nanti kita akan tahu nama-namanya. Intinya sekarang tandanya dulu. Mamnu minas sharaf dalam keadaan rafa tandanya adalah dhammah. Contohnya hadarat Fatimatu. Fatimah di sini berarti sebagai fa'il gitu ya. Dia sebagai fa'il. Fa'il atau subjek. Fatimah dia sebagai fa'il atau subjek dan tanda subjeknya, ingat ya, subjek selalu marfu. Berarti Fatimah fa'ilun marfu'un. Tanda rafanya apa? Tanda rafanya adalah dhammah gitu ya. Sampai sini cukup, nggak masalah. Ini belum bermasalah ya. Kalau mau ditambahin alasannya misalkan kenapa dhammah? Karena dia isim mamnu minas sharaf. Boleh, silakan, nggak masalah. Yang kedua, dalam keadaan nasab tandanya adalah fathah. Tandanya adalah fathah. Contohnya ra'aitu Fatimata. Ini kayak isim mufradnya sama ya. Cuman bedanya kalau ini nggak boleh tanwin, itu saja. Ra'aitu Fatimata di sini maf'ulun bihi. Fatimata di sini maf'ulun bihi. Maka maf'ulun bihi selalu mansub. Tanda nasabnya adalah fathah. Cukup sampai sini, nggak masalah ya. Mau ditambah, kenapa fathah misalkan Fatimah? Karena dia masuk ke mamnu minas sharaf. Nggak masalah. Kemudian ini yang penting. Al-jar atau majrur. Dalam keadaan jar atau majrur, ingat ya, Anda biasanya mengucapkan jar gitu, walaupun aslinya jar tulisannya. Al-jar dalam keadaan jar atau majrur, tandanya adalah fathah. Ini perhatikan, yang ini yang sering keliru. Mamnu minas sharaf dalam keadaan jar, tandanya adalah fathah. Contohnya, nadartu ila Fatimah. Biasanya kita itu Fatimati. Karena ada huruf ila, gitu ya. Karena ada huruf ila. Seperti misalnya ilal baiti, ila Muhammadin, ilal madrasati, ila suqi. Semuanya kayak begitu. Sekarang karena isimnya Fatimah ini masuk ke mamnu minas sharaf,
maka tanda al-jarnya, tanda jarnya, ya, didahului dengan huruf jar ini, tandanya adalah fathah, bukan kasrah lagi. Jadi jangan aneh nih, kalau misalkan ada nazartu ila huruf jar, setelahnya fathah. Ila Fatimata. Nah, sekarang alasannya kenapa nih Fatimah? Ingat, isim, ya, Anda sebutkan berkali-kali ini, isim setelah huruf jar disebutnya dengan isim majrur. Berarti Fatimah isim majrur atau isim yang dijarkan oleh ila. Tanda jarnya adalah fathah. Tanda jarnya adalah fathah. Sebutkan di sini alasannya. Kenapa fathah? Karena ini berbeda dengan yang lainnya. Karena dia mamnu minas sarf. Karena isim mamnu minas sarf. Atau karena isim la yansharif. Atau karena isim ghairul munsharif. Sama, satu arti. Jadi Fatimata, kenapa Fatimata fathah? Karena Fatimah ini dia termasuk isim yang ghairul munsharif. Jadi i'rabnya gini, Fatimah isim yang dijarkan oleh ila, tanda jarnya adalah fathah karena dia mamnu minas sarf. Itu. Ada pertanyaan di sini, silakan. Paham? Silakan, ada pertanyaan. Sudah paham ya? Tahu ya tanda-tandanya ya? Berarti tanda-tanda mamnu minas sarf, dhammah, fathah, fathah. Ingat itu. Dhammah, fathah, fathah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita teruskan. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti bertanya. Baik, kita teruskan ke macamnya. Macam-macam dan i'rabnya. Mamnu minas sarf, i'rabnya tadi ya, i'rabnya itu ini, yang i'rabnya itu ini. Yaitu dalam keadaan rafa apa tandanya, dalam keadaan nasab tandanya apa, itu maksudnya. Jadi, i'rabnya, perhatikan sini, ini i'rabnya. I'rabnya yurfa'u bid-dhammah yunsabu wa yujarru bil fathah. Yurfa'u artinya dirofakan dengan dhammah, ya. Maksudnya tanda rofanya adalah dhammah. Yunsabu wa yujarru, tanda nasab dan tanda jarnya adalah fathah. Jadi rofanya dhammah, nasab dan jarnya fathah. Itu mamnu minas sarf. Itu mamnu minas sarf. Baik. Kemudian macamnya macam-macam mamnu minas sarf ya, sebab-sebab mamnu minas sarfnya kenapa ya, sebab-sebab mamnu minas sarfnya kenapa. Ini kalau kecil di Zoom ya, ini tulisannya satu halaman Anda biar cukup jadi kecil-kecil tulisannya, di Zoom aja macamnya atau sebabnya ya. Sebab-sebab mamnu minas sarf apa saja? Yang pertama mamnu karena satu sebab. Yang pertama mamnu karena satu sebab. Sebabnya satu. Satu, diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah. Alif yang menunjukkan mu'anas, al-mamdudah berdiri, alif berdiri, itu maksudnya ya. Jadi alif yang menunjukkan mu'anas, alifnya alif berdiri, bukan alif bengkok. Contohnya sohro. Contohnya kalimat sohro, gitu ya, sohro. Nanti kalau mau lebih detail, nanti silahkan baca bukunya, nggak masalah. Kita di sini supaya lebih simple aja, supaya lebih simple dan supaya lebih mudah. Sohro, sohro, perhatikan ujungnya ada alif. Ini alif ta'nis ujungnya. Jadi dia berarti masuk ke mamnu minas sarf, jadi nggak boleh sohro'i atau sohro'un. Berarti bolehnya sohro'u atau sohro'a. Ini satu. Hamro, gitu ya. Hamro juga sama. Di hamro ini dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Ulama juga sama. Fuqara, agniya, anbiya, syuhada, gitu ya. Jadi kalau menemukan dalam Al-Qur'an kalimat ini, kalimat sohro, hamro, ulama, fuqara, agniya, anbiya, syuhada, dan dia tidak memiliki alif lam dan bukan mudhof, pasti dia kalau bukan dhammah fathah, itu saja. Ya. Ingat nanti ada syaratnya di sini nih, syarat mamnu minas sarf terakhir insyaallah.
Berarti yang pertama diakhiri dengan alif ta'nis al-mamdudah, alif yang menunjukkan mu'anas, alif berdiri yang menunjukkan mu'anas gitu ya. Yang kedua diakhiri dengan alif ta'nis al-maqsurah. Alif ta'nis al-maqsurah, alif yang menunjukkan mu'anas, maqsurah maksudnya alif bengkok. Contohnya Salma. Salma Kubra gitu ya. Kelihatan nggak sih ini? Ana besar. Ini ya, lumayan agak besar nah ini. Ini Salma gitu ya. Salma ini alif bengkok nih. Alif bengkok yang menunjukkan muannas Salma, Kubra, ya. Zikra, Taqwa, Marda, Mauta, Nasara. Ini semuanya alif ta'nis al-maqsurah. Alif bengkok yang menunjukkan muannas. Gitu. Yang ketiga, sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu' artinya bentuk jamak apa namanya? Muntaha jadi ujung jamak. Apa bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Siapa yang tahu? Mahat. Sighah muntahal jumu' diterjemahkan bahasa Indonesianya apa? Muntaha itu akhir artinya ya, gitu. Jumu' jamak dari kata jamak. Jama'un jumu' gitu ya. Jadi sighah muntahal jumu' yaitu jamaknya terjamak. Ujung jamak gitu ya. Enggak ada jamak lagi setelah itu maksudnya. Itu bahasa Indonesia mungkin seperti itu ya. Nanti silakan terjemahkan seperti apa ya, seperti apa bahasa Indonesia yang baik silakan. Yang penting ana kasih pemahaman bahwa sighah muntahal jumu' ini adalah jamak ujungnya paling jamak. Jadi jamaknya terjamak gitu ya. Apa maksudnya? Jamak paling akhir. Gitu ya, jamak paling akhir. Maksudnya tidak ada jamak lagi setelah ini gitu maksudnya. Itu muntahal jumu'. Taib. Perhatikan nih, setelah alif jamak dua huruf. Setelah alif jamak dua huruf. Nih kita lihat dulu yang ini. Setelah alif jamak dua huruf. Perhatikan kata masajid. Masajid asalnya dari kata-kata masjidun. Berarti ini masajid jamak ya, termasuk ke jamak. Perhatikan alifnya. Alifnya ini. Ya, alifnya itu. Kemudian setelah alif jamak, ini alif jamak namanya ya. Dua huruf yaitu jim dengan dal, dua huruf. Jadi bentuknya masajid. Maksudnya apa? Wazan mafa'il. Wazannya mafa'il. Kalau ada wazan mafa'il, ini masuk ke mamnu minas shorof. Saja. Bentuknya begini, mafa'il. Setelah alif jamak dua huruf, maka dia masuk ke mamnu minas shorof. Contohnya masajid, masani', hadaiq. Masajid artinya masjid. Masani' masna jama dari masna ya. Masna itu artinya pabrik perusahaan. Hadaiq jama dari hadiqah ya. Hadaiq jama dari hadiqah artinya kebun-kebun. Atau bisa kita katakan nanti dalam Al-Qur'an bisa maknanya surga-surga. Atau taman-taman gitu. Hadaik. Intinya apa? Yang pertama wazan mafa'il ya. Yang pertama wazan mafa'ilu. Mafa'ilu ya, domanya satu. Kemudian yang kedua atau tiga huruf dan huruf tengahnya sukun. Maksudnya apa? Setelah alif jamak tiga huruf dan huruf tengahnya sukun. Ingat sukun ya, sukun. Kalau tidak sukun nggak masuk ke sini nanti, karena ada yang tidak sukun dia nggak masuk ke sini. Contohnya masabihu. Alifnya ini alif jamaknya. Masa setelah so. Kemudian setelah alif jamak ini ada tiga huruf ba, ya dengan ha. Ba, ya dengan ha. Huruf tengahnya sukun, maka huruf tengahnya itu ya ini. Berarti masabihu, ya-nya sukun. Masabihu atau mafatihu atau tamasilu. Ini berarti wazannya mafa'ilu. Mafa'ilu. Ini wazannya. Berarti sighah muntahal jumu wazan mafa'ilu atau mafa'ilu ini masuk ke mamnu minas shorf. Masuk ke mamnu minas shorf. Itu yang pertama.
Alasan mamnu minas sorof karena satu sebab. Sekarang masuk ke mamnu minas sorof karena dua sebab. Mamnu karena dua sebab. Sebab yang pertama nama plus gitu ya. Sebab yang pertama nama plus, perhatikan sini, plus ta'nis. Plus ta'nis, maksudnya ta yang menunjukkan muannas. Ingat ya, bukan artinya, bukan maknanya, bukan artinya yang dilihat. Tapi ada ta'nis, salah satunya adalah ta marbutoh, dia menunjukkan ta'nis, menunjukkan muannas. Jadi nama plus ta'nis, ta yang menunjukkan mu'anas, yaitu ta marbutoh. Contohnya Fatimah, Fatimah dia nama. Naam. Kemudian ada ta'nisnya, ada, itu ta marbutoh ujungnya. Maka Fatimah di sini masuk ke mamnu minas sorof. Gitu ya, masuk ke mamnu minas sorof. Contoh yang kedua Hamzah. Hamzah dia nama, iya. Hamzah nama. Ujungnya ada ta'nis, na'am, ta marbutoh ujungnya. Berarti Hamzah di sini mamnu minas sorof. Ingat jangan dilihat artinya ya. Hamzah artinya laki-laki. Jangan dilihat artinya. Jadi kenapa Hamzah? Kenapa Hamzah mamnu minas sorof? Karena dia nama, alasannya ya, karena dia nama dan ada ta'nis, ada tanda muannas di ujungnya yaitu ta marbutoh. Yang kedua, nama plus ziyadatul alifi wan nun di akhir. Nama, dan ziyadatul alifi wan nun, tambahan. Ziyadah artinya tambahan ya. Ziyadah tambahan, alif, wan nun dan nun. Jadi nama dan tambahan alif dan nun di ujungnya. Contohnya Utsman. Maka Utsman di sini dia tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Jadi Utsmanu, Utsmana. Gitu. Nah, ini alifnya Utsman nama. Naam. Utsman nama. Kemudian ziyadatul alif wan nun. Nah, ujungnya alif dan nun ini. Alif dan nun. Apalagi yang lainnya misalkan Imran. Gitu ya. Imran misalkan. Imran. Terus siap apa lagi yang lainnya? Imranu ya, Afan. Selain ini. Nantinya kalau ujungnya ada alif dan nun dan dia nama, ini masuk ke mamnu minas sorof. Mamnu minas sorof. Contohnya Utsman, Imran. Ada yang lainnya, tidak hanya ini. Yang ketiga, nama dan waznul fi'lil mudhari. Nama plus wazan fi'il mudhari. Gitu ya. Dia bentuknya wazan fi'il mudhari dan juga nama. Contohnya Ahmad. Ahmad, kenapa ini mamnu minas sorof? Ahmadu Ahmada saja. Karena dia yang pertama alasannya adalah nama. Naam, Ahmad nama orang. Kemudian wazan fi'il mudhari. Naam, yaitu dari yaf'alu, ya. Yaf'alu untuk ana. Gitu ya. Af'alu, wazan itu, wazan af'alu. Jadi Ahmadu itu. Dari Hamida yahmadu ya. Hamida yahmadu untuk ana Ahmadu gitu. Itu maksudnya. Berarti wazannya af'alu. Yang ini af'alu. Yang kedua, Yazid. Yazid nama orang. Naam. Ini dia bentuknya fi'il mudhari juga. Yazid nama orang ya. Di sini maksudnya Yazid nama orang, bukan Yazid bertambah, ingat. Yazid nama orang, namanya Yazid. Dan dia bentuknya fi'il mudhari dari kata-kata zada yazidu. Zada yazidu berarti Yazid karena dia nama dan bentuknya fi'il mudhari, ini mamnu minas sorof. Jadi yazidu yazida saja. Kemudian yang keempat, al-ujmah. Al-ujmah, al-ujmah itu artinya a'jami. A'jami gitu ya. A'jami maksudnya apa? A'jami itu nama yang diambil bukan nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Itu a'jami, ya, ujmah maksudnya. Jadi nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Contohnya Ibrahim. Ibrahim ini dia tidak tanwin dan tidak kasrah. Jadi Ibrahimu Ibrahima gitu ya. Ibrahimu Ibrahima. Dan kaidahnya ini Anda tulis kaidahnya di sini. Kaidahnya atau rangkuman trik ya. Setiap nama nabi
Ingat ya, ini nama nabinya enggak termasuk ke ujmah semuanya, tidak. Yang masuk ke ujmah itu Ibrahim. Dan setiap nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mamnu minas sorof. Ingat ini, setiap nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran itu mamnu minas sorof. Kecuali ada 6 nama. Ya. Jadi selain 6 nama ini, mamnu minas sorof. Yang pertama, kelihatan nggak nih tulisannya? Kecil ya. Nah, besarkan lagi. Nah ini lumayan besar. Setiap nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mamnu minas sorof. Jadi isim layan sorif. Kecuali yang pertama, yaitu Muhammad, Salih, Syuaib, dan Hud. Ini dia tidak mamnu minas sorof. Jadi maksudnya mu'rab. Bisa Muhammadun, Muhammad, dan Muhammadin, Salihun, Salihan, Salihin, Syuaibun, Syuaiban, Syuaibin, Hudun, Hudan, Hudin. Kenapa? Karena ini semuanya bahasa Arab. Karena semuanya nama ini diambil dari bahasa Arab. Yang kedua, Nuhun, Lut. Nuh dan Lut. Nuh dan Lut ini dia masuk ke isim mu'rab. Jadi Nuhun, Nuhan, Nuhin, Lutun, Lutan, Lutin. Kenapa? Karena dia 3 huruf. Selain nama yang 6 ini berarti mamnu minas sorof. Selain nama yang 6 ini berarti mamnu minas sorof. Kemudian selanjutnya nomor 5, at-tarkibu al-mazji. At-tarkibu al-mazji yaitu 2 kata 1 makna. Ya. Anda artikan seperti itu. 2 kata 1 makna. 2 kata menjadi 1 isim atau 1 arti. Contohnya misalkan Hadramaut. Hadramaut ini nama tempat 1 ya, nama tempat. Jadi bukan hadra artinya hadir, maut artinya mati, hadir mati. Bukan itu. Hadramaut ini 2 kata, hadra 1, maut 2. Berarti hadramaut ini artinya itu 1, yaitu hadramaut. Ya. Cuman 1. Ini disebut dengan at-tarkib al-mazji. 2 kata, 1 makna, 1 isim, 1 arti. Kemudian yang ke-6 itu nama ya ujungnya ini, asalnya nama plus wazan fu'al. Wazan fu'alu. Contohnya umaru, mudaru. Nih ya. Umaru yang kayak begini, mudaru, fu'alu intinya wazan fu'alu dia mamnu minas sorof. Jadi tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Jadi umaru saja, mudaru mudara saja gitu saja. Selanjutnya satu lagi ya, ini satu lagi. Kemudian nanti pertanyaan insyaallah. Kata sifat. Yang kedua tadi nama ya. Tadi nama alasannya. Yang sekarang karena dua sebab kata sifat plus 1 ziyadatul alifi wan nun. Sama dengan yang tadi. Ya. Nama ziyadatul alifi dan nun. Cuman tadi di nama. Sekarang di kata sifat. Contohnya ya, kata sifat dan tambahan. Ziyadatu artinya tambahan. Alif, huruf alif, wan nun, dan nun di akhirnya. Alif, nun di akhir. Contohnya atasyan. Atasyan artinya haus ini ya. Atsyan artinya haus. Ini dia mamnu minas sorof. Jadi atsyanu, atsyana. Contoh yang lain misalkan ghadban ya. Ghadban. Apa nih? Kurang nabroh. Ghadbanu. Artinya marah. Ini juga sama masuk ke sini. Itu mamnu minas sorof. Kemudian yang kedua, kata sifat plus waznul fi'il af'al. Wazn fi'il af'al. Nah, di sini wazn fi'il af'al yang pertama ada al-alwan. Alwan selalu begini ya untuk mudzakarnya. Ingat, untuk mudzakar. Yaitu abyad. Kalau ada abyad berarti abyadu domahnya 1, mamnu minas sorof. Ahmaru, azraqu, abyadu, azraqu ya, asfaru gitu. Ini semuanya mamnu minas sorof. Al-alwan artinya warna-warna ya. Jadi warna-warna tuh masuk ke mamnu minas sorof. Ya. Kemudian al-uyub. Al-uyub artinya kekurangan, aib ya, aib, kekurangan. Contohnya misalkan a'waru, ya bentuknya kayak begini ya. Af'alu bentuknya kayak begini. A'waru, a'waru itu artinya yang hanya hanya melihat sebelah mata. Itu awar namanya ya. Awar. Apa bahasa kitanya?
yang hanya melihat sebelah mata. Jadi mata yang satunya lagi nggak berfungsi. Itu apa? Namanya awar ya. Ana nggak tahu bahasa Indonesia apa. Itu awar namanya. Kemudian abros. Abros ini penyakit putih. Biasanya di kulit-kulit itu ada putih. Namanya abros. Nama penyakitnya abros. Oke. Nih, abros. Itu. Jadi wazannya af'alu berarti awaru abrosu ini masuk ke mamnu minas sharaf. Kemudian ismu tafdil yang wazannya af'alu ini ya. Isim tafdil yang wazannya af'alu, isim tafdil artinya apa? Isim tafdil isim pengutamaan. Apa bahasa kitanya? Lebih apa? Bahasa Indonesianya apa itu? Lebih kecil, lebih besar apa itu? Namanya isim tafdil ya, ismu tafdil dalam bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia enggak tahu. Contohnya akbaru, wazannya af'alu ya. Akbaru a'lamu misalkan. Kemudian ahmaru, kayak kemarin kita dibahas di baina yadaik. Intinya untuk ismu tafdil dia mamnu minas sharaf. Yang ketiga kata sifat plus ala wazan fu'al atau maf'al. Fu'al atau maf'al dan ini sering digunakan di angka, ya, di bilangan. Misalkan sulas. Sulas artinya 3-3. Rubah 4-4. Maslas. Maslas juga sama 3-3. Marba artinya 4-4. Seperti dalam hadis disebutkan salatun nafilah itu ya. Salatun nafilah masna. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Anda lupa hadisnya? Intinya disebutkan masna itu berarti maf'al gitu. Ya, masna maksudnya apa? Dua itu. Baik, ini pembahasan mamnu minas sharaf dan syaratnya ingat, penting sekali. Syaratnya mamnu minas sharaf yang sudah kita bahas barusan, ya, baik itu satu sebab ataupun dua sebab, dia khaliyah min alif lam, jadi enggak ada alif lam, tidak dimasuki alif lam, dan bukan mudhof. Dan dia bukan mudhof. Seandainya ada alif lamnya tadi, ya, atau dia mudhof, maka keluar dari mamnu minas sharaf di i'rab seperti i'rab yang lainnya, pembahasan yang lainnya. Jadi tidak ada alif lam dan bukan mudhof, itu syaratnya. Syarat mamnu minas sharaf. Jadi, silakan. Alhamdulillah sampai sini kita sudah selesai pembahasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari isim mufrad sampai mamnu minas sharaf, silakan. Silakan. Ada pertanyaan? Apa Ustadz, kalau contoh yang kemasukan alif lam itu seperti apa ya? Misal. Nah, ingat ya, tidak semua nama bisa dimasuki alif lam. Seperti misalkan Ahmad, Fatimah itu nggak bisa dimasuki alif lam. Bentar, ini agak loading. Misalkan yang bisa dimasuki alif lam, misalkan masajid. Masajid, ini ya, masajidu. Kalau nggak ada alif lam, kalau tidak ada alif lam, kita taruh aja ila misalkan ya. Ini kan pentingnya huruf jar doang. Ila. Kalau tidak dimasuki alif lam berarti ila masajid. Masajid apa ujungnya harakatnya? Ha. Masajida, gitu kan? Ila masajida. Ketika dimasuki alif lam masajidnya berarti ilal masa jidi. Nah, ilal masa jidi ya. Nah, kalau tadi ila masajida ini pembahasannya di mamnu minas sharaf. Kalau ilal masajidi ini berarti pembahasannya di mana? Siapa yang tahu? Gimana, Kak? Gini. Ila masajida, kalau ila masajida dia harokatnya fathah setelah huruf jar. Ini pembahasannya berarti di mamnu minas sharaf. Ini ya, sekarang yang kita bahas. Kalau ilal masajidi, ini berarti ilal masajidi, ini pembahasannya di isim apa? Di isim apa? Isim majrur. Iya, isim majrurnya isim apa maksudnya? Masuk ke mana?
Apakah dia masuk ke mufrad, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, isim maksur atau apa gitu maksudnya? Oh, ini apa sih? Masuk ke mana? Ke jamak taksir ya? Paham? Taksir ya. Iya, iya sekali. Nah, ke jamak, Oh, jamak taksir. dengan ya jamak judulnya dengan Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kalau ila masajida ini tanpa alif lam berarti masuknya ke mamnu minas sharab. Kalau ilal masajidi karena dia masajid ini jamak ya, jamak dan dia ada alif lam, maka pembahasannya di jamak taksir gitu. Masuknya. Paham? Baik. Semoga paham Ustaz. Nah, ada lagi pertanyaannya silakan. Tapi kan gini Ustaz, berarti kan kalau apa dia kan mamnu minas sorfi kan dia majrurnya dengan fathah. Nah, Ketika tadi kan didahului oleh alif lam, dimasuki alif lam. maka apa nih itu ghairu mamnu minas sorfinya itu batal. Nah, hilang. Mamnu minas sharabnya nggak masuk karena kan ada alif lam. Kan syaratnya jangan ada alif lam dan bukan mudhof, itu syaratnya. Baru masuk ke mamnu minas sharab. Tapi kalau ada alif lam dan mudhof berarti tidak mamnu minas sharab. Ya, artinya batal gitu misalnya. Naam batal, naam. Naam, mamnu minas sharabnya batal. Naam. Bahasa yang mudah dipahami gitu Ustaz. Iya, iya benar, batal nggak masalah ya. Batal atau tidak jadi mamnu minas sharab nggak masalah, silakan. Yang penting pemahamannya benar. Katanya seperti apa silakan terserah. Ada lagi pertanyaannya silakan. Sampai sini kita selesai pembahasannya ya. Silakan ada pertanyaan. Syukran Ustaz atas jawaban. Afwan. Silakan ada yang lainnya. Berarti Anda rangkum. Kita rangkum bareng-bareng. Yang sudah kita pelajari untuk kelas tanda-tanda i'rab pada isim, ini adalah isim mufrad, tandanya dhammah, fathah, kasrah, isim mutsanna, i alif, ya, jamak mudzakkar salim, waw, ya, jamak muannats salim, tandanya dhammah, kasrah, jamak taksir, dhammah, fathah, kasrah, isim maksur, dhammah, fathah, kasrah sama dengan mufrad, cuman bedanya muqaddarah, isim mankus, dhammah, fathah, kasrah, cuman bedanya rafa dan jernya muqaddarah tapi nasabnya zahirah. Asmaul khamsah, waw, alif, ya, mamnu minas sharab, tandanya dhammah, fathah. Ada pertanyaan sampai sini silakan bebas. Ini yang kita pelajari. Insyaallah selanjutnya akan dibuka kelas lanjutan. Silakan ada pertanyaan sampai sini. Tidak ada, cukup. Tapi kalau tidak ada, kita cukup. Ustaz, Nah, kalau tamatil itu asalnya dari apa Ustaz? tak mati gimana? Yang sirah mutahan cuma itu yang ketiga, yang tamatil itu asalnya dari kata apa Ustaz? Tak mati. Mana Ibu nomor berapa? Yang sirah muntamal jumu. Sigah muntahal jumu. Nah, sigah muntahal jumu. Yang terakhir, yang tamatil itu asalnya dari apa Ustaz? Oh, timsal. Maksudnya mufradnya, timsal. Mufradnya. Nah, mufradnya timsal. Artinya patung, berhala-berhala. Mafatih jamaknya miftah, masoni jamaknya masabih jamaknya mufradnya misbah, afwan. Jadi misbah jamaknya masabih, miftah jamaknya mafatih, timsal jamaknya tamasil. Masabih artinya lampu, mafatih artinya kunci, tamasil artinya berhala. Nah. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Tidak ada cukup? Paham ini pembahasan ini? Apa yang kita bahas di kelas ini? Bisa ditangkap? Bisa dipahami? Insyaallah ya, mudah-mudahan paham. Diam itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi paham dan bisa jadi tidak paham. Bukan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu dia bertanya. Tapi diamnya ini apa nih? Mana nih? Apakah dia benar-benar paham atau
benar-benar tidak paham. Ada dua kemungkinan. Tapi cukup ya. Cukup sampai sini. Ada yang mau beri saran? Silakan. Yang mau beri saran, yang mau beri pertanyaan atau tanggapan silakan, atau mau beri tambahan silakan ya. Dan Anda kasih tahu lagi ya, ini pembahasan kita ini simple sekali. Jadi kalau mau ini Anda sengaja dirangkum dan khusus untuk tanda-tanda i'rab saja ya. Tanda-tanda i'rab pada isim saja. Ya, kalau mau lebih tambahannya silakan belajar di nahwu siapapun ya. Di nahwu di YouTube misalkan silakan, atau misalkan dengan ustadz yang lain dengan membaca buku silakan ya. Silakan, nggak masalah. Ya, baca aja. Mungkin nggak paham di sini tapi paham di ustadz yang lain. Mungkin nggak paham dengan ustadz, mungkin lebih paham dengan YouTube. Jadi selagi ada waktu manfaatkan saja dimanapun belajarnya, ataupun dengan wasilah apa saja belajarnya silahkan. Baik, kalau gitu kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat ya. Khususnya ketika kita memahami Al-Quran itu paling utamanya, dan yang lainnya tambah-tambahannya itu ketika kita sholat ya, bacaan sholat, bagaimana misalkan cara mengartikannya, atau kita memahami sebuah hadis misalkan ya, atau yang lainnya itu. Intinya yang berbau bahasa Arab. Baik, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan bisa dipraktekkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.